Halo, assalamualaikum. Perkenalkan, perkenalkan, masih dengan saya lagi. Tapi sebelumnya mohon maaf ya, karena sekarang ini jam 13.34, setengah 6, baru aja dan maghrib. Ini karena buat ngisi waktu aja sambil menunggu sholat maghrib. Kita take video. Saya yang take video. Oke, yang pertama, perkenalkan dulu, nama saya adalah Titan Wanjalo. Saya berumur 22 tahun, kelahiran 99. Saya saat ini masihlah seorang mahasiswa ya, yang berkuliah di kampus UIN 1 Tulungagung. Dan saya menempuh pendidikan jurusan bimbingan konseling Islam. Nah, terus saya ini kan mahasiswa kupu-kupu untuk saat ini. Jangan tanya dulu ya. Dulu sudah kesana kemari, nggak kupu-kupu aja. Oke, membahas tentang kelemahan dan kelebihan. Berarti ada hal yang perlu kita ketahui sebelum memahami kelemahan dan kelebihan adalah memahami diri sendiri. Karena kalau nggak memahami diri sendiri, pasti kita nggak akan tahu kelemahan dan kelebihan. Dan kalau kalian teman-teman tanya kelebihan dan kelemahannya sudah tahu belum? Sudah tahu. Sejak kapan? Baru saja. Tapi benar, memang baru beberapa tahun ini saya baru bisa memahami benar tentang kelemahan dan kelebihan saya. Yang pasti ya tentu saja setelah melewati proses memahami diri sendiri itu dulu. Kelebihan ya, oke. Dari kelebihan ya, saya ini sangat suka sekali dengan hal-hal yang berbeda. Entah kenapa ya, dari dulu itu saya selalu tidak menyukai hal-hal yang umumnya. Kenapa ini jadi kelebihan? Karena dari kesukaan saya itu, saya sering memunculkan ide-ide yang menurut orang-orang di sekitar saya itu ide-ide yang tak disangka-sangka. Karena saya memang terbiasa menyukai hal yang berbeda, dan ketika itu terjadi dalam perkuliahan ataupun dalam tugas-tugas sekolah, kegiatan keorganisasian waktu saya dulu, ataupun observasi, saya selalu memunculkan hal-hal yang menurut saya itu menarik dan kreatif dan pastinya beda. Karena itu tadi berangkat dari pribadi yang memang menyukai hal yang berbeda dari kebanyakan. Itu sih, karena dengan kelebihan ini saya pernah sekali mengikuti tes SBMPTN, tes campuran. Kali itu saya memilih jurusan seni rupa. Saya berhasil karena saya menggambar sebuah pasar yang tidak memiliki gravitasi. Dan itu menurut saya susah sekali karena saya tanpa persiapan apapun ya dalam mengikuti tes itu. Saya harus bisa menggambarkan dan mengimajinasikan hal yang sangat imajinatif ya, yang biasanya menurut orang lain itu pasti mustahil mungkin, tapi saya bisa. Dan saya rasa itu pantas untuk jadi kelebihan saya yang selalu menyukai hal-hal yang berbeda. Dan kelemahan saya manusia dan pasti saya punya kelemahan. Dan bagi saya kelemahan saya sangat mengganggu sih sebenarnya. Kelemahan ini itu muncul sejak saya SMA. Dan apa itu? Pasti kelemahan saya satu, saya mudah lupa. Dan karena kelupaan saya itu membuat saya sulit memanage waktu. Dan yang bisa saya lakukan adalah satu,
membawa buku kecil untuk mencatat setiap kegiatan saya dan apa yang penting yang perlu saya ingat. Saya akan mencatatnya. Karena saya ketika fokus akan sesuatu saya selalu total dan itu membuat saya lupa waktu. Dan pasti ya manajemen waktunya pasti akan berantakan kalau tidak saya lakukan langkah preventif yang seperti saya sebutkan tadi. Nah, kemudian apa yang telah saya capai? Di umur 22 ini seharusnya bagi orang awam tentu sudah banyak yang dicapai. Tapi menurut saya ini pertanyaan yang sangat mendalam ya. Menurut saya ini pertanyaan yang filosofis karena bagaimanapun kita harus bisa mensyukuri apapun yang telah kita capai saat ini tanpa melihat orang lain. Dan bagi saya apa yang telah saya capai untuk saat ini adalah ya, yang saya syukuri yang pertama adalah saya masih bisa berkuliah, masih bisa mengenyam pendidikan, dan masih bisa diberi kesehatan, dan masih bisa memberikan teman-teman di sekitar saya sebuah pencerahan, pandangan-pandangan meskipun itu hal remeh ya bagi saya, itu sebuah pencapaian karena saya bisa berbagi pandangan-pandangan tentang fenomena yang ada. Karena untuk zaman sekarang ini sangat buruk sekali ya pandangan orang-orang karena mereka dipengaruhi oleh globalisasi, teknologi dan sebagainya. Karena itu sangatlah diperlukan kewarasan dalam berpikir. Untuk menanggapi sebuah fenomena itu perlu berpikir kritis dan sebagainya. Dan maksud saya memiliki teman-teman yang memiliki pandangan terbuka, memiliki pikiran yang kritis dan positif, bagi saya itu pencapaian yang luar biasa. Kemudian tadi dan saya bisa berkuliah, bagi saya seorang anak yatim pasti itu sebuah pencapaian ya. Apalagi saya selalu mengusahakannya agar saya sendirilah yang berusaha. Maksudnya saya tidak ingin usaha saya itu dicampur tangankan oleh orang-orang lain sehingga usaha saya itu menjadi nilainya sia-sia. Nah, bagi saya kuliah di IAIN atau UIN 1 mendapatkan UKT 0, kemudian bisa mempertahankan nilai menjadi mahasiswa yang tetap konsisten dan bertanggung jawab, itu merupakan pencapaian luar biasa bagi saya kalau mengingat peristiwa apa saja yang telah saya alami ya. Dan itu juga merupakan bentuk dari rasa syukur saya kepada saya sendiri apa yang telah saya alami gitu. Kemudian gambaran mengenai cita-cita. Cita-cita saya sebenarnya berubah-ubah, tapi sejak beberapa tahun terakhir ini konsisten tidak berubah-ubah. Cita-cita yang membuat saya selalu terlena akan kenyataan. Namun bagi saya sekarang cita-cita saya itu sebuah gambaran masa depan yang akan saya capai, yaitu sebagai akademisi kaum intelektual yang mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara. Bagi saya entah itu mau menjadi guru ataupun dosen, saya hanya ingin saat ini cita-cita yang saya lakukan adalah bekerja atau bergerak di bidang ya yang telah saya sebutkan tadi, pendidikan. Karena iya sih, bergerak dari latar belakang
alasan pribadi saya yang sangat membenci sebuah kebodohan ya. Karena saya pernah sekali sangat mengutuk diri sendiri karena kebodohan yang pernah saya lakukan. Kemudian saya sangat membenci sekali perilaku orang yang sangat bodoh, bukan orangnya tapi perilaku bodohnya itu. Dan melihat fenomena saat ini yang menurut saya benar-benar sangat miris. Karena itu saya sangat ingin sekali mencerdaskan bangsa dan negara ini. Ya, bisa saya mulai dengan orang-orang di dekat saya. Tapi itu tadi, saya sangat tidak ingin orang-orang di dekat saya, di lingkungan saya, atau di negara ini diselimuti oleh kebodohan. Dan juga ada kenikmatan tersendiri ketika kita bisa belajar bersama, kita bisa saling berbagi ilmu, pengetahuan. Bagi saya itu sebuah sebuah berkah untuk bisa berada di situasi seperti itu. Menurut saya sangatlah merupakan keuntungan yang luar biasa ya, karena kita juga tidak hanya mendapatkan, sebenarnya kalau berbicara tentang materi pasti tidak ada yang, kalau pebisnis pasti tidak akan memikirkan ke arah ke sana karena ya memang tidak menguntungkan. Tetapi bagi saya ada nilai lebih selain materi, yaitu nilai ibadah yang ingin saya lakukan, dan juga janji saya kepada almarhum ayah saya. Itu merupakan hal penting yang harus saya pegang dan saya ingat untuk mencapai cita-cita saya. Itu tadi, bagaimana cara mencapainya. Ya, saat ini saya sebenarnya sedang di tengah-tengah perjalanan untuk mencapainya. Saya berusaha mengikuti perkuliahan, saya berusaha memenuhi tanggung jawab saya sebagai mahasiswa, saya berusaha bertanggung jawab sebagai seorang anak. Meskipun sekarang situasi dan keadaannya memang sudah berbeda, tapi alhamdulillahnya saya selalu bisa menyelesaikan semuanya. Ada banyak cara untuk mencapainya. Setelah lulus nanti pasti akan ada cara, karena kita berada di zaman modern, informasi itu sangat sekali mudah untuk diakses. Jadi pencapaiannya itu adalah strategi. Bagi saya strategi yang harus dicapai pasti yang pertama harus lulus. Gak ada strategi apapun kalau saya sendiri belum lulus. Saya harus menyelesaikan pekerjaan saya harus menyelesaikan apa yang telah saya mulai. Itu adalah bentuk tanggung jawab dan komitmen untuk mencapai cita-cita saya. Setelahnya, ya, strategi seperti personal branding, meningkatkan soft skill, ya tentu sudah saya pikirkan dan saya lakukan. Ada hal lain yang perlu diperhatikan, keberuntungan yang dibawa atas dasar berdoa, beribadah, mohon pada Allah. Itu juga penting. Karena saya percaya sematang apapun strategi saya untuk mencapainya, sesiap apapun saya untuk menggapainya, jika memang bukan jalan saya, gak akan berhasil. Jadi yang saya lakukan hingga saat ini adalah selalu berusahakan yang terbaik dan berdoa pada Tuhan agar saya diarahkan kepada tempat yang semestinya, agar saya tidak perlu merasakan kegagalan yang lebih banyak lagi, karena juga saya sudah kenyang. Saya tidak perlu merasakan kesedihan dan sebagainya. Ya itu tadi lah, karena almarhum bapak saya mengajarkan, janganlah jadi orang yang kalau waktu berdoa gitu loh, jangan kamu
bapak saya selalu bilang, "Le, kamu itu kalau berdoa jangan jadi orang yang kaya, jangan jadi orang yang pintar, jangan jadi orang yang gimana-gimana gitu." Dia selalu bilang pada saya, "Berdoalah, jadikan orang yang diberi keberuntungan oleh Allah." Karena bagaimanapun, ya itu tadi. Strategi ini adalah bagaimana caramu mencapainya dan bagaimana caramu mensyukurinya. Jikapun apa yang saya inginkan tidak terwujud, pasti saya akan masih bersyukur, karena itu merupakan bagian dari rencana Tuhan. Tapi saya selalu berdoa dan berusaha akan selalu diberikan jalan dan tempat sesuai yang saya harapkan dan saya inginkan, yaitu sebagai akademisi gitu. Terima kasih untuk vlog hari ini dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.